Bayangkan guys, bayangkan jika kalian memiliki gebetan, tapi ternyata gebetannya itu memiliki sifat yang aneh guys. Kalau siang dia look like an angel, tapi kalau malamnya kayak kerasukan setan. Dan ini dia alur film Pretty Crazy. Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have words. Cerita dimulai ketika ada seorang laki-laki yang bernama Gilgu. Ia merupakan pengangguran yang mana kalau malam-malam itu dia tidak bisa tidur sehingga memutuskan untuk mencapit boneka. Hidupnya begitu dan begitu terus hingga koleksi capit bonekanya itu sudah banyak di rumahnya. Hingga di suatu pagi yang tenang terdengarlah bunyi ketukan pintu. Ketukan inilah yang nantinya akan merubah kehidupan si Gilgu yang membosankan menjadi asyik sekali. Nah, karakter yang kalian lihat ini namanya Hibum. Dia adalah bestinya si Gilgu. Bum ini ngasih tahu kalau ada keluarga yang pindah di bawah apartemennya si Gilgu. Dia juga bilang bahwa nanti akan ada toko roti yang dikelola oleh keluarga tersebut. Julidnya si Bum belum apa-apa, katanya nggak boleh beli di toko roti tersebut. Tapi siapa sih yang bisa menghalau rasa penasaran seseorang? Diam-diam si Gilgu lihat-lihat gitu di toko roti yang belum buka. Lanjut ke cerita, si Gilgu dimarah-marahin sama orang tuanya di telepon. Bilang kalau makan itu harus di rumah, harus bersih-bersih, pokoknya apartemennya itu harus bersih. Akhirnya si Gilgu itu memutuskan untuk memberes-bereskan ke apartemennya yang kotor banget. Hari sudah berganti malam. Niat si Gilgu itu hanya untuk keprak-keprak selimut dia yang kotor. Tapi ternyata bantal lehernya jatuh guys. Mau gak mau si Gilgu turun untuk ngambil. Saat itulah ia pertama kali melihat Sonji. Dan si Gilgu dia sudah merasakan debaran-debaran ala-ala cinta pada pandangan pertama gitu guys. Gilgu pun menceritakan pertemuan pertamanya itu dengan si Sonji. Katanya wanita cantik yang ditemui di taman itu kayak malaikat. Tapi sayangnya pertemuan mereka di lift membuyarkan khayalan Gilgu yang menyatakan kalau perempuan itu seperti malaikat. Karena nyatanya alih-alih seperti malaikat, perempuan itu justru lebih mirip setan. Gilgu yang setengah sadar pun tercengang. Wanita yang ia ditemui di taman sungguh sangat jauh berbeda dengan wanita yang ditemui di lift. Ya kasar, marah-marah gak jelas, sampai akhirnya mereka berantem di lift. Singkat cerita, Gilgu sudah sampai di kamarnya. Gilgu yang sudah sadar tanpa pengaruh alkohol pun langsung bangun dan merasa was-was. Akhirnya toko roti buka guys. Gilgu yang emang awalnya udah kepo ya berdiri di depan toko roti itu. Nah, karakter baru ini namanya Jung Ara. Dia sekeluarga sama Jong Sonji, ponakannya kalau nggak salah ya. Oh ya lupa, aku sampai belum ngenalin tokoh utama perempuannya itu namanya Jong Sonji. Nah, ini dia guys, Jong Sonji. Gilgu terkejut, ya sudah pastilah, apalagi mengingat kejadian semalam di mana mereka berantem di lift yang menyebabkan luka di dahinya si Sonji. Takut ketahuan, akhirnya si Gilgu itu cepat-cepat keluar dari toko roti tersebut guys. Tapi buru-buru dikejar sama si Sonji dengan dalih ingin ngasih souvenir atas pembukaan tokonya. Melihat reaksi Sonji yang biasa-biasa saja, Gilgu kebingungan. Murugeta, gak paham katanya, gak paham. Oke, lupakan si Gilgu yang gak paham tadi. Kita beralih kepada si Sonji yang lagi tidur. Gilgu ini mungkin karena pengangguran kali ya, jadi kalau malam-malam tuh dia gak bisa tidur. Sehingga si Sonji bangun malam pukul 2 pun dia tahu. Emang dasar Gilgu kepo. Alasannya susu habis, pengen beli, padahal mah dia tuh pengen nguntit si Sonji. Di saat inilah dia melihat Sonji sedang dipeluk paksa oleh seorang laki-laki. Sontak Gilgu pun berlari berusaha untuk menyelamatkan si Sonji. Ternyata yang dikira orang jahat ternyata ayahnya si Sonji. Malu banget deh kalau jadi aku. Di saat inilah si Gilgu ditodong. Pernah ngeliat si Sonji malam-malam gak? Awalnya si Gilgu bohong, tapi lama-lama ngaku juga kalau pernah ketemu di lift.
Ayahnya takut identitas si Sonji terbongkar, sehingga dia meminta untuk si Gilsu itu agar jauh-jauh dari anaknya. Ya gimana lagi, yang namanya takdir emang kita bisa menghindari. Apalagi mereka di apartemen yang sama, satu lift yang sama, pasti mereka ketemu kayak sekarang. Kalau kalian ingin melihat laki-laki yang super kepo, lihatlah si Gilgu. Udah dibilangin sama ayahnya, gak usah deket-deket lagi mereka. Tetap aja dia kepo. Yang barusan kalian lihat itu si Sonji bukan terkena penyakit ya guys. Itu karena ada arwahnya yang harus keluar dari tubuh si Sonji karena waktunya sudah harus keluar. Dan tugas ayah inilah yang menemani si Sonji dari kerasukan sampai dia sudah selesainya dan bawa lagi ke rumah. Dan saat mau bawa, aduh nggak kuat lagi. Maka si Gilgu keluar dari persembunyiannya. Tuh kan, cerita udah sejauh ini tapi aku belum ngenalin. Ini tuh namanya Jangsu alias ayahnya si Jang Sonji. Di momen inilah Jangsu mengungkapkan sebuah rahasia yang menyebabkan Sonji kalau malam seperti ini, kalau siang seperti ini. Nemal cadelo ya permisah dangukeun omongan sim kuring. Jadi perubahan karakter yang sangat drastis itu adalah karena Sonji itu kerasukan guys. Jadi dari sejak lahir itu dia udah ketempelan. Tiap jam 2 malam arwahnya itu masuk ke tubuhnya si Sonji dan berlangsung selama 3 jam. Jangsu bilang maunya si arwah itu harus diturutin, kalau enggak ya takutnya terjadi sesuatu sama si Sonji ketika dirasukin si arwah tersebut. Jangsu juga ngasih tahu kalau selama kerasukan Sonji itu dia nggak inget apa-apa. Sonji nggak tahu kalau selama ini dia tuh kerasukan. Karena Jangsu dirawat di rumah sakit sehingga tidak ada yang menemani si Sonji selama kerasukan, akhirnya si Gilgu deh yang menjadi pengasuh arwah kerasukannya si Sonji. Hari pertama ngasuh arwah, Gilgu merasa tertekan banget. Dia pun bilang ke Jangsu agar Sonji dimasukkan aja ke rumah sakit khusus, tapi nggak mau. Jadi agar lebih dekat dengan Sonji, Gilgu pun melamar kerja di toko roti miliknya si Sonji. Siang-siang kerja di toko roti, malam-malamnya jadi pengasuh arwah. Satu hal lagi nih yang disukai sama si arwahnya si Sonji, yaitu pon-pon chiffon cake. Arwahnya tersebut sangat suka fun-fun chiffon cake ini, sampai-sampai dia harus ngewar sama bocil lugu, lucu banget. Bukannya tanpa sebab, si Sonji ketempelan. Katanya sih nenek moyangnya dulu tuh pernah melakukan kesalahan yang tak termaafkan. Dia pun ngancam si Gilgu jangan melakukan hal-hal yang aneh-aneh kalau si Sonji pengen selamat gitu. Di pertemuan selanjutnya, Gilgu sudah semakin siap mengasuh arwah yang nempel di si Sonji. Setiap jam 2, dia langsung turun dan melakukan hal-hal yang diinginkan oleh si arwah tersebut. Di adegan ini aku ngakak loh guys, ternyata si Yuna bisa kayak gini juga. Habis main-main, pasti yang dicari adalah pom-pom chiffon cake. Di pertemuan tak keberapa, si arwah itu cari-cari Gucci. Ini bukan hal gabut ya, ini ada filosofi tersendiri kenapa si arwah itu mencari Gucci. Nanti deh dijelasinnya di akhir cerita. Gilgu ini meskipun pengangguran, ternyata dia baik juga ya. Setiap harinya dengan sabar ia menemani kenakalan si arwah tersebut. Lalu di pertemuan berikutnya, si Gilgu melakukan taruhan bersama si arwah tersebut. Kalau Gilgu menang, berarti si arwah tersebut harus kasih tahu caranya agar ia keluar dari tubuh si Sonji dan menghilang selamanya. Kalau urusan capit-mencapit boneka masih Gilgu jagonya. Arwah tersebut menepati janjinya. Ia pun memberitahukan kalau ingin keluar dari tubuhnya si Sonji berarti harus menyebutkan dulu nama aslinya sebanyak 3 kali. Bisnis rotinya si Sonji berkembang. Ada sebuah kedai makanan yang memesan pastry-nya. Sonji bersama Gilgu mengantarkan pesanannya. Di sana mereka bertabrakan dengan seorang pemuda yang aneh yang langsung menatap Sonji dengan tatapan yang aneh pula. Gilgu yang cekatan langsung melindungi Sonji. Seperti biasa, Gilgu menunggu Sonji di depan pintu rumahnya. Tapi begitu pintu dibuka, Sonji terkejut ada Gilgu di depan rumahnya. Jadi hari itu tuh hari peringatan ibunya, makanya si Sonji itu nggak bisa tidur. Nah kalau udah nggak bisa tidur, otomatis kan si arwahnya nggak bisa masuk. Katanya mumpung lagi di luar, ya udah deh sekalian aja jalan-jalan. Akhirnya mereka nonton bioskop lah. Dan entah sejak kapan gitu tiba-tiba si Sonji tertidur dan arwahnya kembali masuk. Udah deh iseng lagi dia. Terus arwah itu bilang katanya ingin ke Bonci. Bonci itu adalah trampolin. Terus arwahnya juga bilang katanya dia tuh pengen banget ke pantai.
Cuma emang kan kalau si arwah kan gak bisa tuh kalau berkeliaran di siang hari, makanya dia pinjam tubuhnya si Sonji untuk pergi ke pantai. Baik si Sonji maupun si arwah menikmati hari itu. Tapi saat itu Sonji bertanya, apakah kita pernah nonton bareng? Gilgu ya auto kaget dong. Nah waktu malam itu tuh, itu si arwah atau si Sonji ya? Akhirnya entahlah di malam keberapa si Gilgu nanyain, sementara si Sonji dia asik telah pilih Gucci. Tapi reaksi si arwah itu malah tersinggung. Dia marah-marah, kenapa katanya semua orang ingin menyingkirkan aku? Padahal kan dia minta, katanya kalau misalnya ingin menyenangkan aku ya lakukanlah dengan tulus. Terus si arwah kabur, dia lari-larian tak tentu arah, hingga di suatu titik dia tiba-tiba berhenti. Kakinya sama sekali tidak bisa digerakkan. Setelah mengamati sekitar, ternyata ia sadar bahwa ada tali terbentang yang tali tersebut itu sudah dipasang mantra-mantra. Lagi-lagi untuk ada si Gilgu. Tanpa Gilgu sadari, sebenarnya dia tuh sudah menolong si arwah. Sambil tersengah-sengah, Gilgu bilang katanya kalau dia juga akan menyenangkan si arwah dengan cara yang tulus. Tapi si arwah juga harus menepati janjinya. Makanya nih si arwah dibikin senang, dimulai dari ajak naik motor, main ke trampolin, main sepak bola, sampai foto-foto di taman bunga. Karena ketulusan yang dipancarkan oleh si Gilgu, akhirnya Sonji mendapatkan potongan 30 menit. Ayahnya Sonji seneng banget dong, secara gitu loh, dia sudah melakukan berbagai hal tapi nggak ada potongan sama sekali. Atas ide gilanya si Ara, dia tuh ingin membuat si arwah itu kembali senang. Diajaklah si arwah ke diskotik. Bukannya bersenang-senang, si arwah malah ketemu lagi tuh sama pemuda yang diketemunya di kafe itu. Pemuda Adeh yang kalau misalnya ketemu si arwah ini tuh langsung membekuk. Ternyata guys, laki-laki itu emang punya niat jahat. Laki-laki itu tiba-tiba datang ke toko rotinya si Sonji. Katanya ke si Gilgu, laki-laki itu ingin banget menyingkirkan makhluk yang berada di tubuhnya si Sonji. Sejak pertemuan pertamanya di kafe, ternyata laki-laki itu sudah membuntuti si Sonji. Jadi kemana-mana pun tuh dia selalu ngebuntutin. Si arwah jelas sudah tahu niat jelek dari lelaki itu. Makanya si arwah langsung mengancam kalau si Gilgu melakukan hal yang bodoh dan percaya pada omongan lelaki tersebut, jangan salah kalau misalnya dia ingin memakan tubuh si Sonji. Singkat cerita, Sonji ingin berangkat ke kampus. Gilgu berpesan kalau misalnya Sonji sudah nyampe halte, telepon dia. Alasannya sih katanya dunia lagi serem. Padahal Gilgu tahu bener kalau ada hal-hal yang sedang mengancam keselamatan dari si Sonji. Dan bener saja ketika sedang menunggu bus di halte, ada seorang perempuan yang meminta pertolongan Sonji karena tangannya terluka. Sebagai imbalan karena kebaikan Sonji, perempuan tersebut memberikan 1 buah permen. Karena saking polosnya, Sonji pun memakan permen tersebut. Dan permen tersebut menyebabkan ia ngantuk. Saat Gilgu ngobrol dengan Jangsu, Gilgu tersadar. Gilgu segera berlari keluar dan melihat bulan di angkasa. Ia teringat ucapan si arwah, lelaki jahat itu akan melakukan sesuatu yang paling keji ketika si arwah dalam keadaan paling lemah. Gilgu yang dikuasai oleh rasa cemas pun menelepon si Sonji, namun teleponnya tak kunjung diangkat. Untungnya Jangsu menyelipkan aplikasi pelacak di ponselnya si Sonji. Setelah melihat aplikasi di ponselnya, ternyata si Sonji berada sangat jauh dari lokasinya saat ini. Gilgu yang telah panik pun merebut HP-nya si Jangsu. Ia pun mulai mengikuti pergerakan Sonji. Ternyata Sonji itu dibawa ke sebuah rumah tua di atas perbukitan. Dan laki-laki yang menculiknya itu ternyata adalah seorang dukun. Dukun itu pun memakai kacamata. Kacamata itu dukun gunakan untuk melihat sebenarnya sosok apa sih yang ada di tubuhnya si Sonji ini. Dukun itu pun tercengang, seperti tak percaya tentang sosok yang ada di tubuhnya si Sonji. Tak menunggu lama lagi, dukun itu pun melakukan aksinya. Dengan mengucapkan mantra-mantra, dukun itu berniat sekali untuk menghancurkan arwah tersebut. Tepat saat itu, Gilgu datang untuk menyelamatkan Sonji. Sampai-sampai Gilgu pun bertarung melawan dukun tersebut, guys. Di sini aku sih mulai merasa aneh ya, kenapa si dukun tersebut bilang katanya kamu berbohong menyebut diri iblis, padahal cuma arwah liar, bocah yang sok-sokan. Bingung awalnya. Setelah selamat dari dukun tersebut, mulailah cerita mengalir.
Entah di zaman Goryeo atau Joseon, arwah tersebut hidup, tapi hidupnya sangat menderita. Negerinya itu dilanda kekeringan dan wabah di mana-mana. Saat membawa sebongkah makanan, dia terlambat. Dia kehilangan ayah dan adiknya. Lalu pada waktu itu datanglah dukun yang sangat terkenal. Dukunnya bilang kalau misalnya warga tersebut ingin selamat, maka harus ada satu yang harus dikorbankan sebagai sesembahan. Kalian pasti nebaknya si arwah tersebut kayaknya dikorban. Yap, betul sekali. Begitulah dia mati secara mengenaskan. Tapi untungnya ada keluarga baik hati yang menguburkan abunya dalam sebuah guci. Si arwah tersebut itu butuh 100 tahun untuk bisa melupakan segalanya dan bisa tenang. Sialnya 50 tahun kemudian neneknya si Sonji menemukan guci yang sudah terkubur rapat-rapat. Gucinya itu malah ia jadikan sebagai tempat kimchi, guys. Pantas aja marah. Makanya si arwah tersebut itu coba merasuki keluarga tersebut. Cuma si arwah itu sendiri pun gak tahu gimana caranya dia tiba-tiba masuk ke janin yang ada di kandungannya si neneknya si Sonji. Makanya kerasukannya itu turun-temurun, guys. Sebenarnya si arwah takut jati dirinya terbongkar. Dia bukan iblis, melainkan arwah usia 20 tahunan yang mati secara mengenaskan. Tapi dia berlaku jahat, kasar, seperti iblis sungguhan. Itu dikarenakan dia tidak ingin ada yang menyakitinya. Jauh dalam lubuk hati si arwah, sebenarnya dia tuh sangat menyayangi keluarga ini. Bahkan ketika ibunya si Sonji meninggal pun dia sebenarnya pengen ikut. Meskipun si arwah ingin ikut, tapi jujur dia tuh nggak bisa dan tidak bisa memilih untuk ikut pula. Katanya sih masih ada waktu yang harus ia jalani. Di awal kan aku udah bilang ya, kalau si arwah itu mencari guci itu bukan tanpa alasan. Jadi di malam bulan purnama ke-1000, kalau si arwah tersebut di luar guci, maka ia akan lenyap. Dia akan menghilang dalam kegelapan abadi. Hanya kalau misalnya udah ketemu si gucinya, lalu disegel lagi di guci itu dengan kasih sayang tulus, makanya dia bisa menjalani 50 tahun yang tersisa. Tapi percuma katanya, gucinya hilang, gak tahu di mana. Dia pun sampai pikir katanya nggak ada sesuatu yang tulus di dunia ini untungnya. Setelah penculikan itu, arwah yang mengendap di tubuh Sonji malah tidak keluar sama sekali. Ia mengurung diri sambil menatap rembulan. Kata Jangsu, selain mengurung diri, mulutnya pun tak kunjung mengeluarkan suara, tertutup rapat sekali. Saat ngobrol inilah, Gilgu bertanya apakah rumah neneknya si Sonji itu masih ada, dan ternyata jawabannya masih ada, guys. Wah, jelas Gilgu seneng banget dong, karena dia berpikir siapa tahu kalau misalnya guci yang ia cari selama ini tuh ada di sana. Maka tak menunggu lama lagi, Gilgu pun mencari rumah neneknya Sonji. Berbekal alamat dan peta yang diberikan Jangsu, akhirnya Gilgu menemukan rumah neneknya Sonji yang dulu. Gilgu pun segera mencari kunci. Ia gali pekarangan, gali dan gali lagi. Gilgu terus menggali dan menggali dari malam hingga berganti ke pagi hari. Banyak lubang yang sudah dia gali, tapi hasilnya benar-benar nihil. Guci yang dicarinya itu tak ada. Gilgu pun rehat sebentar untuk mengecek HP-nya. Ia pun mengecek, ternyata kalau bulan purnama itu adalah hari ini. Pada saat pasrah seperti inilah, Gilgu akhirnya melihat sebongkah batu yang di atasnya ada burung sedang bertengger. Burung lucu dan imut. Burung itu seolah memberitahukan Gilgu bahwa ada sesuatu di dalamnya. Maka Gilgu pun bangkit berusaha untuk menggeser bayu yang ukurannya besar tersebut. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia punya, ia pun mencoba untuk menjongkel, menggeser, mendorong batu tersebut. Gilgu tak peduli ketika ia jatuh berkali-kali, baju kotor, keringat bercucuran, hingga akhirnya membuahkan hasil di mana batu tersebut bisa terjungkal. Akhirnya yang dicari ketemu, guys. Gucinya ternyata ada di bawah bongkahan batu itu. Bayangkan dong betapa bahagianya Gilgu sampai-sampai dia berlari-lari buru-buru cepet-cepet ingin ketemu sama si Sonji. Sampai-sampai ia hampir jatuh dan alhamdulillahnya gucinya itu selamat, guys. Betapa pengorbanan si Gilgu gitu ya untuk guci tersebut. Sementara itu arwahnya seperti biasa dia berdandan. Cuma untuk hari ini agak sedikit berbeda. Dia baik. Dia yang selalu perang chiffon pon-pon cake sekarang enggak. Perlakuan ke kasir juga ramah. Perubahan itu jelas membuat Jangsu bertanya-tanya, emang selera kamu udah berubah apa ya? Bukannya ngejawab, malah bilang katanya, sok sekarang Jangsu boleh deh berbicara santai. Jangsu bilang selama ini sih bukan karena nggak bisa lancang ya, cuma karena ngejaga aja takutnya ya terjadi sesuatu sama anaknya.
Si arwah yang menyadari waktunya sudah tak lama lagi, seperti flashback ketika melihat punggungnya si Jangsu. Si arwah yang sudah memasuki tubuh Sonji ketika dia masih bayi, terus anak-anak, remaja, dewasa, seperti sekelibatan begitu saja. Si arwah ini sebenarnya menyadari betul betapa baiknya keluarga dari Sonji. Selama kurun waktu bertahun-tahun, ia ditemani oleh keluarganya dari Sonji. Si arwah bilang kalau selama ini Jangsu sudah hebat dan meminta Jangsu percaya kalau tempat tinggalnya saat ini akan naik harganya. Si arwah dengan nada yang cemas bertanya tentang kabarnya Gilgu. Jangsu bilang dia sudah menelponnya tapi tidak ada jawabannya. Mungkin dalam hati si arwah dia ingin pamitan dengan Gilgu. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang. Gilgu datang sambil berlari-lari membawa tas besar di dadanya. Melihat si arwah masih ada, Gilgu pun langsung menarik tangannya si arwah dan mengajaknya ke suatu tempat. Pergilah mereka ke taman bunga yang pernah mereka datangi. Si arwah melampiaskan kemarahannya, katanya kemana aja kamu selama ini. Si Gilgu malah cengengesan, katanya penasaran gak aku di mana selama ini, katanya. Terus Gilgu pun menunjukkan guci yang ia dapatkan dari rumah nenek itu. Gilgu bilang arwah hanya perlu masuk ke guci ini kan, nah tinggal 50 tahun lagi. Gilgu bilang kalau si arwah masuk dalam guci itu akan dijaganya selama 50 tahun, bahkan bisa jadi lebih. Si arwah yang melihat ketulusan Gilgu pun bertanya, kenapa sih kamu harus melakukan ini sampai segitunya? Si Gilgu bilang katanya ya benci kalau misalnya si arwah harus menghilang begitu saja. Dengan begitu sisa waktunya akan bahagia sehingga si arwah bisa pergi ke tempat yang indah. Gitu deh teman-teman maunya si Gilgu. Setelah mengutarakan itu semua, si arwah nangis kenceng-kencengnya. Ia akhirnya merasakan ketulusan yang selama ini ia idam-idamkan. Dan tanpa diminta, si arwah menyebutkan nama aslinya. Munyang untuk mengembalikan arwah Munyang ke guci. Gilgu pun melakukan itu sebanyak 3 kali. Seketika kenangan-kenangan saat pertama kali bertemu Gilgu, hari-hari yang ia lewatkan bersama Gilgu pun menjejali pikiran si arwah. Bagaimana pemuda pengangguran itu dengan tulus menjaga mengasuh arwahnya Munyang ini. Dan sebagai bentuk terima kasih, Munyang berlari berhamburan memeluk Gilgu. Dan di antara sela tangisnya yang terseduh-seduh, Munyang pun kembali memasuki gucinya. Singkat cerita, Jangsu dan Ara seolah tak percaya kalau arwah yang selama ini berada di tubuhnya Sonji sudah menghilang. Setelah Munyang pergi, Sonji akhirnya kuliah di luar negeri. Sementara itu, Ara membuka toko kecilnya sendiri. Ara pun sukses menjalani bisnisnya sendiri. Sesuai perkataan Munyang sebelumnya, harga tanah di sana itu tiba-tiba naik. Jangsu pun menjual rumahnya. Sementara Gilgu, ia mulai bekerja lagi, melakukan yang terbaik yang ia bisa. Beberapa tahun kemudian, akhirnya Jang Senji pulang ke Korea. Di perjalanan sambil melihat-lihat jalan, ia mengena akan sosok yang bernama Gilgu. Ternyata bukan Gilgu yang pertama kali melihat Sonji. Ternyata si Sonji dulu yang tertarik sama si Gilgu. Dasar plot twist banget kan? Tapi Sonji sama sekali tidak berani mengungkapkan perasaannya. Bahkan ketika Sonji akan berangkat ke luar negeri pun, yang ia bisa hanya menatap punggung Gilgu dari kejauhan. Namun tidak untuk kali ini. Setibanya di Korea, ia harus bertemu dengan Gilgu. Dan tahu nggak Parmisa di mana Gilgu meletakkan gucinya si Munyang? Yap, di tempat ia menyimpan mainan boneka capitnya. Sebuah cerita yang hangat kan? So kalian pemirsa, happy watching.